Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa TV yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang kepada pemirsa di MTA Cabang Sawit Perwayo Boyolali dengan alamat Dukuh Kiaran, RT 1 RW 1, Desa Ngumbang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya perlu kami memperkenalkan diri pada pemirsa. Saya nama Sabani, umur 67 tahun, alamat Desa Dukuh, RT 09 RW 3, Desa Telawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. MTA Cabang Sawit diresmikan pada bulan Agustus tahun 2000, di mana yang berkenan untuk meresmikan adalah beliau Al-Ustadz almarhum Dr. Ahmad Sukino di Gedung Wanita Boyolali, bersamaan dengan cabang Boyolali 1 dan juga cabang Kemusu 1. Susunan pengurus: ketua saya sendiri Sabani, sekretaris Bapak Insinyur Muhammad Mustajab, dan bendara Bapak Daryono. Untuk kegiatan MTA Cabang Sawit yang sudah sangat mesti adalah pengajian wajib 1 pekan sekali, dan saat ini dilaksanakan pada hari Selasa sore, kurang lebih jam 2:30 sampai jam 5 sore. Yang isi sekarang Bapak Sukimin dari Ngemplak 1, Cabang Ngemplak 1. Kegiatan kelompok alhamdulillah Cabang Sawit sudah terbentuk sejak awal berdiri, yaitu 5 kelompok bagi bapak-bapak. Dan juga kami mengadakan kelompok gabungan setiap setengah bulan sekali. Jadi kelompok-kelompok yang ada kami gabungkan menjadi satu untuk segala sesuatunya yang diperlukan oleh masjid sini. Dan juga kami mengadakan rutin setiap setengah bulan sekali pertemuan antara pengurus dengan ketua-ketua kelompok berikut warga yang berpotensi untuk memajukan daripada masjid ini. Yang sekarang berjalan itu kadang di majelis, kadang di rumah. Manakala ada suatu kajian yang bisa jadi warga itu belum paham, bisa lebih difahami dalam kelompok tersebut. Juga mengenai hal-hal kesehatan daripada warga, ekonomi, juga pendidikan anak-anaknya. Pokoknya segala situasi dan kondisi itu mesti dipaparkan dalam kelompok kecil tersebut. Kalau donor darah sudah rutin alhamdulillah seperti cabang lainnya, itu setiap 3 bulan sekali, bekerja sama dengan PMI Boyolali. Dan kebetulan akhir-akhir ini ya, kegiatan donor darah itu dibentuk grup-grup, ada grup barat, grup selatan, grup utara, grup timur itu. Jadi Sawit untuk donor darah ini termasuk grup selatan, yaitu dari cabang Teras 1, Teras 2, Sawit, Banyudono 1, Banyudono 2. Bergiliran tempatnya nanti.
MTA Sawit melibatkan kegiatan sosial dari tingkat RT, desa, kecamatan, bahkan sampai kabupaten. Terasa bagi masyarakat ya, tentang keberadaan MTA Cabang Sawit sampai dengan saat ini. Misalnya saja, secara resmi, pemerintah Desa Gombang pernah melayangkan surat mohon bantuan kepada warga MTA Cabang Sawit untuk bekerja sama, kerja bakti, membersihkan lapangan Gombang itu. Kita datang lebih awal. Kita jam 6 sudah siap di tempat dan langsung bekerja. Kalau paket kemerdekaan insya Allah setiap tahun sudah kami laksanakan untuk disasarkan kepada masyarakat sekitar majelis kita. Dan juga daging kurban setiap tahun juga kita distribusikan kepada sekitar warga majelis. Dan juga kegiatan sosial yang lain-lain yang nampaknya sepele sekali, namun terasa sekali bagi masyarakat sekitar, terutama ini. Kami sejak awal mendirikan majelis ini, kami menyediakan saluran air ke depan majelis yang kami niatkan untuk sedekah kepada khalayak ramai. Sampai sekarang manfaatnya luar biasa. Terutama pedagang-pedagang yang berada di depan majelis itu semuanya mengambil air dari majelis kita. Dan juga warga yang agak jauh dari sini juga ya, memanfaatkan air kita. Ya, kita bersyukur alhamdulillah. Ya, rupanya ya, keberadaan kita khususnya air minum itu sangat dirasakan pemanfaatnya oleh beliau-beliau yang memanfaatkannya. Di Cabang Sawit alhamdulillah ya, kami sudah membentuk satgas-satgas yang telah menjalankan tugasnya dengan baik sampai dengan saat ini. Satgas upacara misalnya, itu adalah terdiri dari 3 orang yang belum lama ini juga mengikuti kegiatan pembukaan TMMB di Simo. Kemudian ada satgas divisi, jumlahnya 1 orang, ya. Satgas umum 5 orang, satgas parkir 2 orang, satgas bankom 2 orang, relawan itu 6 orang, dan pengendali 1 orang. Di sini pemuda memang sangat minim, ya. Maka dalam berkelompok pemuda kami gabungkan dengan kelompok yang termuda, yaitu kelompok 5 kalau di Cabang Sawit. Kelompok 5 itu asalnya dari pemuda-pemuda dulu yang belum berkeluarga, kami gabungkan menjadi 1. Dan sekarang kelompok 5 itu sudah ada yang bersih dan beranak juga. Dan juga pemuda-pemuda kita itu biasa bersinergi dengan pemuda cabang lain, ya, terutama Sawit, Banjardono 1, Banjardono 2, Tersatu 2. Itu misalnya dalam kegiatan mukim misalnya setiap tahun sekali misalnya, atau pengajian-pengajian di tingkat perwakilan. Kegiatan pendidikan ada formal dan non formal. Yang formal ini ya, terutama adalah yang telah kami selenggarakan adalah PAUD Ar-Royan namanya. Itu sekarang sudah berjalan kurang lebih 4-5 tahun. Itu formal, telah diakui oleh pemerintah. Dan sudah sering kali diberi bantuan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah pada akhir ini PAUD kita Ar-Royan itu telah terakreditasi B. Jadi cukup menggembirakan bagi kami. Ya, walaupun dengan segala sarana dan prasarana yang sangat terbatas dan juga SDM yang mulai dari nol betul. Memang tidak ada latar belakang pendidikan guru-guru kami di PAUD itu. Namun sudah bisa mencapai keberhasilan atau mutu yang sedemikian signifikan, akreditasi B. Pendidikan non formal di Cabang Sawit pertama adalah tahsin Al-Quran. Kebetulan di Cabang Sawit itu termasuk cabang yang istimewa. Ada 2 guru daerah tingkat pusat. Yang pertama adalah Ustadz Faris Vito, yang kedua Ustadz Suyamto Azhar. Yang dimana kadang-kadang di cabang yang lain itu belum ada satupun guru taksin. Namun alhamdulillah di Sawit sudah ada 2 guru taksin. Pelajaran taksin itu biasa dilaksanakan pada setiap Ahad malam Senin ya, di majelis ini.
Selanjutnya kami aturkan bahwasanya fisik daripada gedung kita itu sampai dengan saat ini luas tanah yang kita bangun ini 530 meter persegi. Maka dari depan kita mendesain sebagai halaman 7 meter ya, ruangan dari depan kantor dan guru daerah di depan seluas 7 meter ya, kali 6. Selanjutnya sebelah utaranya aula itu 20 meter kali 6 meter. Selanjutnya ke utara lagi dapur 4 meter kali 6 meter. Terus area parkir 11 meter kali 6 meter dan PAUD 9 meter kali 6 meter. Alhamdulillah ini belum lama ini kita bisa membangun ya, lantai 2 yang kita peruntukkan untuk petugas UB yang datang ke MTA Cabang Sawit. Nah, itu setiap hari Selasa sekarang. Dan juga kalau untuk bulan Ramadan itu kita untuk menempatkan warga nafar yang datang ke MTA Cabang Sawit. Segala fasilitas ada di sana. Usaha warga antara lain yang bisa kami amati dan masih berjalan sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah usahanya Bapak Marsidi. Beliau dari awal ya, sampai sekarang menekuni usaha konveksi, namun bahannya dari bahan-bahan secondan, dari bahan-bahan bekas, jari atau kain, dibikin celana atau baju dan macam sebagainya menurut permintaan di pasar. Selanjutnya ini Bapak Sudarman. Beliau adalah berprofesi sebagai penjahit jas khusus, spesial jas khusus. Yang ketiga Bapak Parivito. Ini adalah distribusi kafur kita, usahanya. Nah, di samping dia sebagai satpam kafur di pusat. Kemudian Bapak Subandi, ini berprofesi sebagai petani kecil-kecilan begitu. Bapak Sulomo ini adalah berprofesi sebagai jual beli karung bekas. Jadi tempat-tempat pupuk, tempat-tempat bekas makanan ternak itu dia beli langsung dijual begitu. Kemudian Bapak Purnomo ini adalah usahanya adalah membuat batu bata merah. Dia tekuni sampai sekarang. Kalau Bapak Marjuki itu warga kami yang menekuni tentang yaitu usaha ternak burung. Bermacam-macam burung ada di sana. Terus Mas Aris ini adalah dia pedagang sayur yang setiap hari mondar-mandir ke pasar daleman ya, di daleman sana. Terus Bapak Sugeng Riyadi, beliau adalah bengkel mobil dan juga televisi. Ini warga kami, satunya bengkel yang berjalan sampai dengan saat ini. Kemudian Ibu Diah Puspitoningrat, ini beliau kebetulan adalah kepala sekolah PAUD kita. Ya. Ibu Diah Puspitoningrat SE. Ini juga di rumah nyambi konveksi dan berjalan sampai dengan saat ini. Nah. Kemudian yang terakhir adalah usaha daripada Ibu Sarni. Itu kebetulan tempatnya, rumahnya di depan majelis kita, tidak jauh. Itu beliau adalah usaha catering dan juga tanaman hias. Demikian antara lain ya, usaha warga kita.
sini saya menceritakan kepada bapak-bapak saudara-saudara, diawali dari pertemuan Bapak Sutarman yang beralamat di Desa Kajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Bersama pertemuannya dengan Bapak Marsidi yang sebagai warga MTA Mojosongo. Lalu dia akan bertujuan mengadakan atau mengikuti ngaji di cabang binaan Ketaon, Kecamatan Teras, Boyolali, Kabupaten. Itu terjadi pada tahun 1999. Bapak Sutarman mengadakan ide dengan Pak Marsidi bahwa dia kepengen mengadakan pengajian di Dukuh Kajen, Desa Telawang, Kecamatan Sawit, Boyolali. Lalu dia melanjutkan idenya itu mengajak kepada para jamaah masjid di sekitarnya. Di antara lain yang diajak untuk berkumpul, diajak musyawarah atau diundangi, yaitu satu Masjid Al-Mu'tamir Dukuh, masjidnya di tempat desa Bapak Sabani, Pak Ketua itu. Lalu yang kedua Masjid Al-Amin Kajen di tempatnya Bapak Sutarman. Dan yang ketiga Desa Sopaten, masjidnya yaitu Masjid Nurul Iman, itu di daerah desa saya. Kemudian atas idenya Bapak Sutarman itu ditindaklanjuti, dia mengundang 3 masjid itu diajak untuk bermusyawarah, membentuk pengajian. Akhirnya dia mengundang yaitu para jamaah-jamaah masjid yang terdiri dari 3 desa tersebut, lalu diajak musyawarah, membentuk kepengurusan. Lokasinya di tempat rumahnya Bapak Sutarman di Dukuh Kajen, Desa Telawang, Kecamatan Sawit, Boyolali tersebut. Pada saat itu dengan hasil musyawarah para undangan tersebut bisa menyimpulkan bahwa sepakat untuk diadakan pengajian. Setelah terbentuk kesepakatan, akhirnya terjadi perintisan kepengurusan, Pak. Nah itu setelah terbentuk kepengurusan, Pak, itu lalu Bapak Romdoni menyarankan berhubung sudah terbentuk suatu kepengurusan, maka supaya pengurus itu mengajukan permohonan kepada MTA pusat supaya dibina dari pusat gitu, Pak. Nah akhirnya betul, Pak. Pada saat itu dari pengurus itu mengajukan surat permohonan kepada Bapak pimpinan MTA pusat. Akhirnya itu dengan tanggapan ya dilayani, disanggupi, tapi dengan persyaratan bahwa untuk menguji kesungguhan dari pengurus tersebut supaya pengurus mengirimkan warganya untuk mengikuti mukim di MTA pusat itu pada tahun 1999 itu, Pak. Kebetulan dari pengurus itu yang ditunjuk untuk mengikuti mukim 3 hari 3 malam saya dengan Pak Sutarman juga pada tahun itu 1999 itu, Pak. Akhirnya yaitu dari pusat mengirimkan Bapak Guru Daerah sebagai pembina, yaitu satu Bapak Wiji Muhammad Soleh dari Nogosari, Pak. Keduanya Bapak Dr. Gigi, Bapak Dr. Triwibowo. Itu yang dikirim untuk mengisi pengajian binaan tersebut, Pak. Nah setelah itu mengadakan kegiatan selama kurang lebih 1 tahun, itu lalu pengurus mengajukan lagi kepada pusat supaya pengajian yang tadinya binaan itu bisa diresmikan sebagai cabang yang resmi. Akhirnya pada tanggal 6 bulan Agustus 2000 itu pada saat itu cabang Sawit sudah betul-betul diresmikan menjadi cabang resmi yang jumlahnya pada saat itu menurut perhitungan 105 dari cabang-cabang yang berada di seluruh Nusantara. Itu termasuk cabang yang ke-105 tersebut, Pak. Itu. Lalu dari jamaah itu mengadakan istilahnya sosialisasi dengan masyarakat, Pak. Dengan masyarakat mengadakan sifatnya pengajian umum. Pengajian umum pada saat itu ya mengundang dari jamaah-jamaah
3 masjid tersebut. Nah, pada saat itu namanya pengajian umum yang dihadiri oleh Ustadz dari Bapak Sarwiji dari Waru, Sukoharjo. Tadinya awal-awalnya masyarakat tanggapannya ya baik, tetapi setelah waktu demi waktu itu akhirnya semangatnya itu berkurang, Pak. Akhirnya ya cuma beberapa gelintir saja yang bisa mengikuti langsung menjadi warga yang resmi tersebut, Pak. Lalu diikuti dengan kegiatan-kegiatan selama sudah diresmikan, itu perjalanan pengajian tetap di rumah Bapak Sutarman, Pak. Setelah kurang lebih 5 tahun, itu baru majelis tafsir Al-Quran itu baru bisa yaitu merintis suatu gedung ini, Pak. Ini ceritanya pada saat dulu itu warganya itu baru sekitar 25 orang, Pak. Nah, dengan warga yang jumlahnya baru sekian itu, dalam hal membeli tanah ini saja, itu awal-awalnya tanah ini punyaan warga masyarakat Keyaran ini yang namanya Bapak Idris itu mempunyai lemah ini, tanah ini, Pak. Nah, akhirnya ditawarkan oleh orang lain itu ditawarkan 100 juta, Pak. Tetapi berhubung MTA itu butuh akan tempat tersebut, lalu dengan MTA itu cuma disuruh membayar 70 juta. Tapi dengan jangka waktu setengah bulan. Nah, pada saat itu kemampuan warga ya belum banyak warganya dan kemampuannya ya tidak termasuk orang-orang yang mampu. Lalu dari pihak ketua memikirkan mari bermusyawarah untuk membayar tanah ini supaya dibayar secara bersama, Pak. Nah, pada saat itu setelah bisa membayar tersebut ya bagaimana caranya bisa membeli peralatan untuk membangun, itu berpikir lagi. Setelah itu, setelah ada perkembangan istilahnya bisa membuat gedung ini, Pak, itu ditunjang dari yaitu siaran radio dakwah itu, Pak. Itu baru dari pihak-pihak orang-orang itu mendengar dan mempunyai minat untuk mengaji di sini, Pak. Ya, kalau saya memang sebelum ngaji di MTA itu dulu itu sok-sok itu membina pengajian ibu-ibu, tapi setelah saya mendengarkan pengajian MTA, karena yakin bahwa pengajian-pengajian yang dulu saya bina itu tidak berdasarkan Quran Sunnah. Tetapi kalau namanya ngaji di MTA itu pegangannya yang dianut adalah Al-Quran dan Sunnah itu, Pak. Itu sampai sekarang. Jadi prinsip saya kalau namanya orang Islam kalau tidak berpegangan kepada Quran dan Sunnah itu ya kalau saya tidak yakin gitu, Pak. Ya kalau kaitan dengan anak-anak muda sekarang ya yang saya pesankan kalau masalah pesan, semoga berhubung saya itu termasuk orang yang sudah generasi tua, semoga di nantinya itu ada generasi muda yang menindaklanjuti akan hidup dan matinya majelis ini, Pak. Itu harapan kita, sebab nanti kalau dari generasi pemuda itu tidak ada yang melanjutkan, nanti siapa lagi yang akhirnya kita-kita yang sudah tua itu akan meninggal. Itu harapan saya, Pak. Untuk tanggapan kami atas nama pemerintah Desa Nggumbang atas keberadaan MTA di Desa Nggumbang, ini sangat luar biasa dan sangat positif sekali. Untuk kerjasama atas MTA Nggumbang di Desa Nggumbang, ini sangat luar biasa dan sudah banyak sekali. Misal contoh, pernah kita mengadakan gotong royong bersama-sama dalam kebersihan di lapangan Nggumbang, dan gotong royong untuk pembangunan rumah warga yang ada bencana. Monggo bersama-sama untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan selalu menjaga kekompakan baik di warga majelis MTA sendiri dan kerjasama dengan masyarakat di Desa Nggumbang. Adanya majelis tafsir Al-Quran akan menambah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, juga bidang dakwah, juga bidang sosial. Oleh sebab itu menurut saya sebagai orang yang dituakan
akan sangat bagus, terutama untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program-program tentang pendidikan. Ada manfaat yang bisa kita ambil, misalnya dengan adanya lembaga MTA yang ada di Sawit. Di situ ada PAUD, di situ ada TK. Orang yang ingin menitipkan anaknya belajar di MTA ini akan semakin dekat, Mas, tidak perlu jauh-jauh. Tentu saja kami berharap dengan jerih payah kami yang tua-tua yang telah mendahului daripada generasi muda ini supaya bisa dilangsungkan keberadaannya. Ya, mulai dari melangsungkan semua aktivitas yang ada, terutama masalah-masalah kajian ini mesti harus tidak boleh kendor sampai generasi penerus, generasi yang akan datang. Harapannya seperti itu. Ya. Demikian pemirsa yang bisa kami utarakan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.